Allah memulai rencana keselamatan dari hidup yang tak sempurna. Saudaraku, di Kejadian 11 ayat 27-32 adalah bagian yang sering kali dilewati karena dianggap hanya sebagai catatan keluarga. Namun sesungguhnya inilah titik awal dari sejarah keselamatan yang akan mengubah dunia. Tuhan tidak memulai rencana besarnya dari keluarga yang ideal, kuat, atau sempurna, melainkan dari keluarga yang penuh luka, keterbatasan, dan ketidakpastian. Disinilah kita belajar satu kebenaran penting, bahwa Allah tidak menunggu manusia menjadi sempurna untuk memulai karyanya. Justru Ia bekerja melalui kelemahan manusia untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Dari keluarga inilah kelak lahir Abraham, dan dari Abraham lahir garis keturunan yang berpuncak pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Bacaan hari ini di Kejadian 11 ayat 27-32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Siska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, saudaraku, tiga kebenaran sejati. Yang pertama, Allah memanggil dan bekerja melalui keluarga yang tak sempurna di ayat 27-28. Keluarga Terah dipenuhi kenyataan pahit, saudara. Kematian Haran dan kehilangan yang begitu mendalam. Tidak ada tanda-tanda keluarga ini akan menjadi alat besar bagi Allah. Namun justru dari konteks inilah Tuhan memulai menggerakkan rencananya. Kebenaran ini menunjukkan bahwa latar belakang yang rusak tidak membatalkan panggilan Tuhan. Allah sanggup mengubah sejarah melalui hidup yang bersedia dipakainya. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah karena masa lalu atau kondisi keluarga saudara. Tuhan sanggup memakai hidup yang rapuh dalam hidup saudara untuk kemuliaan-Nya. Yang kedua, janji Allah melampaui keterbatasan manusia. Ayat 29-30. Saudaraku, Sarai digambarkan sebagai orang yang mandul, sebuah kondisi yang secara manusiawi menutup harapan masa depan. Namun justru disinilah janji Allah akan dinyatakan dengan penuh kuasa. Allah akan menghadirkan kehidupan dari kondisi yang tampak mustahil. Hal ini menunjukkan kepada pola karya Allah yang kelak dikenapi di dalam Kristus Yesus. Kehidupan lahir dari kemustahilan, pengharapan muncul dari keterbatasan manusia. Karena itu saudara, ketika hidup terasa buntu dan tidak ada harapan, jangan pernah berhenti berharap. Allah seringkali bekerja justru paling nyata di titik ketidakmampuan manusia, saudara. Dan yang ketiga, Tuhan menuntun langkah ketaatan yang belum sempurna di ayat 31-32. Terah memulai perjalanan menuju Kanaan, tetapi berhenti di Haran. Secara manusia saudara, ini adalah ketaatan yang belum tuntas. Namun Tuhan tidak menghentikan rencananya. Dari tempat perhentian inilah kelak Abram akan dipanggil secara pribadi oleh Allah.
Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika ketaatan manusia masih dalam satu proses. Tuhan setia menuntun sampai rencananya digenapi. Karena itu saudara, mulailah melangkah untuk terus hidup dalam ketaatan. Meskipun saudara belum merasa sempurna, ya, Tuhan sanggup menuntun dan menyempurnakan perjalanan iman saudara. Saudaraku, Kejadian 11 ayat 27-32 ini bukan hanya sekedar kisah keluarga Abram saudara, tetapi awal dari garis keselamatan yang berujung pada Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 dengan jelas menyatakan di sana, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, garis keturunan yang penuh ketidaksempurnaan, kegagalan, dan dosa inilah yang pada akhirnya dipakai oleh Allah untuk melahirkan Yesus melalui Maria untuk menebus manusia yang berdosa. Hal ini membawa kita memahami saudara, bahwa keselamatan bukan lahir dari kesempurnaan manusia, tetapi dari kasih karunia Allah. Sebagaimana Allah memanggil Abram dari keluarga yang rapuh, Allah juga memanggil kita di dalam Kristus, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8-9. Pertanyaan saudara, apakah saya masih teringat pada masa lalu sehingga sulit percaya pada rencana Allah? Apakah saya bersedia menyerahkan keterbatasan hidup saya kepada Allah? Dan apakah saya mau melangkah untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan di dalam iman kepada Kristus? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena Engkau terus bekerja melalui hidup yang tidak sempurna. Aku bersyukur karena di dalam Yesus Kristus Engkau memanggil dan memulihkan aku. Ajari aku ya Tuhan untuk terus melangkah taat dan percaya pada rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menguatkan iman saudara di dalam Kristus, menuntun langkah saudara dalam ketaatan, dan mengenapi rencana keselamatannya di dalam hidup saudara, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, jika membutuhkan doa, pendampingan rohani atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.